langsung masuk ke game kedua antara Onyx melawan Genflix Aerowolf. Game pertama Onyx hampir banget memenangkan gamenya, ya. Bahkan di menit ke-7 udah hampir menang. Tapi sayang sekali harus di comeback sama Genflix dengan mendapatkan dua Lord berikutnya dan teamfight dimenangkan sama anak-anak Genflix setelah one-one-nya menggila daripada seorang Awat. Kita akan saksikan di sini kali ini Onyx akan mengambil Digi ya untuk first pick-nya, sementara Genflix akan ngamanin Kari dan juga Valir di sini untuk first pick-nya. Dan Onyx di sini akan mengadakan apa ya? Pick balasan. Mungkin di sini bakal jadi Kaja Grok. Wah, Kaja Grok Digi. Dan kemungkinan di sini anti match akan bermain Grok ya, mungkin feeling gue sebagai offlaner. Atau mungkin malah bermain Kaja. Ini masih belum tahu nih ya, antara main Kaja atau main Grok untuk seorang anti match. Dan kita bakal lihat pick terakhir di sini dari sisi Genflix. Chow di sini masih terbuka. Farsia di sini udah di-ban, Valir udah diambil ya. Dan ya ini sih udah semua diambil sih, untuk support match-nya udah diambil semua. Mungkin di sini hanya tinggal mengambil Lunox-nya mungkin bisa, atau mungkin mereka lebih memilih untuk ambil X-Borg terlebih dahulu. Ya karena di sini X-Borg bisa memberikan tambahan damage juga untuk masuk ke dalam, dan Camilla sepertinya akan diamankan. Jadi sekarang tuh yang laku itu hero-hero banyak kan yang di apa ya? Yang bisa dipergunakan sebagai tank dan juga menggunakan flame shot kalau gue lihat-lihat, supaya kayak nge-ganking awalnya tuh enak, buat ngerusuhnya di early juga enak. Camilla juga ini menurut gue kayak salah satu hero yang dibutuhkan banget dari sisi ininya guys ya, stunnya. Karena pada saat dia nge-stun, terus dia flame shot, temennya flame shot, dihajar rame-rame, itu kemungkinan kayak hero-hero yang tanpa flicker tuh bakal nggak bisa escape guys ya. Karena emang efek slow yang diberikan menurut gue cukup sangat parah. Dan kita bakal lihat di sini Onyx akan langsung mau nge-ban yang ketiga adalah Lunox yang dituju di sini. Sedangkan kita lihat Onyx di sini sebetulnya bermain bisa dibilang tanpa mid laner guys ya. Apakah Drian yang akan menggunakan mid laner? Dan dengan komposisi seperti ini tanpa Udil, sepertinya mereka lebih ke arah mainin apa guys ya? Mainin si cewek itu benar-benar digendong habis-habisan dan suruh digendong suruh sendiri yang ngegendong, karena mereka mengambil dua buff dari ceweknya. Tapi gue gak tahu kali ini apakah Drian yang akan menggunakan match. Jadi di sini mungkin kayak Harit Lunox di ban supaya mungkin nggak bisa dipakai sama Genflix, mungkin karena Onyx juga nggak pengen pakai hero-hero seperti itu. Mereka mungkin lebih ke arah mungkin satu lagi match keras di sini yang akan dimainkan sama Drian. Lalu cewek akan berfokus kepada Granger mungkin atau Bruno. Dan kita bakal lihat di sini akan ada shadow pick daripada Hayabusa. Dan sepertinya Chow di sini mungkin nyaman. Kalau menurut gue Chow sih agak sedikit bunuh diri sih kalau pada saat melawan Digi. Kayak apa ya, pick hero yang bakal susah banget buat masuk, atau mungkin buat memancing seorang Diginya buat lepasin ulti duluan malah seorang Chow-nya. Jadi kita bakal lihat di sini. Karena emang strategi tiap tim itu beda-beda dan mereka lebih memilih ke arah Uranus di sini terlebih dahulu untuk menahanin damage, karena di sini Camilla mungkin bisa dibikin keras ya, tapi sekeras-kerasnya Camilla tetap aja pasti sedikit lebih keras Uranus. Sementara kayak Valir ya emang harus dari jarak jauh, benar-benar ngejagain teman-teman tanknya juga, ya bisa memberikan dorongan-dorongan ataupun efek slow ya dari skill-skillnya. Dan dua pick terakhir daripada Onyx di sini. Yang satu sih Granger mestinya ya. Yang satu Granger, mungkin yang satunya tuh bisa hero-hero kayak apa ya, yang buat ngelok. Wah, ini kalau misalkan pakai ini harus ada damage lagi nih. Mungkin apa ya? Pakai match 1. Ini gua nggak yakin damage-nya cukup loh kalau misalkan mereka main kayak gini. Oke, di sini hanya single target yang bisa diamankan sama anak-anak Onyx. Mereka sepertinya akan memaksakan untuk bermain dengan komposisi hero kayak gini. Menurut gua gimana ya? Mereka ini kayak menggunakan meta BTR banget sih di sini ya. Jadi kayak kemarin tuh BTR dengan Anissa kan mainnya kayak gini nih ya, main Zas ya, terus sendiri. Ini sepertinya Driannya yang bermain sebagai Anissa. Jadi dia main kayak Magic solo lane. Jadi oke, kita bakal lihat aja. Cecilion Camilla akhirnya digunakan. Wah, kita lihat nih ya. Cecilion Camilla seberapa kuat nih kalau dipakai bersamaan, karena ini kayaknya perdana dipakai di MPL, di kancah MPL guys ya. Kita langsung lihat saja ke dalam in game ya. Oke guys, kita lihat game sudah dilanjutkan di sini. Clay, Jack Lee langsung bertukar flame shot seperti yang sini dari kedua belah tim. Rinasmi, Jack Lee dan Fredo juga menggunakan flame shot. Psycho di sini sama Rasi juga menggunakan flame shot. Jadi di sini kita lihat
Kaja akan bermain tanpa flicker di sini, yang tentunya bakal lebih mengandalkan kayak gankingnya tuh bakal coba nunggu-nunggu gitu guys ya, dibandingin menculik tiba-tiba dari jauh keluar ya. Dan kita lihat cewek akan langsung mengamankan buff merah, langsung mencoba merusuh sepertinya mereka di sini ke arah buff biru dari anak-anak Genflix. Fredo di sini bakalkah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan blue buff? Drian bakal bukain map bener-bener. Rasi di sini juga berada di depan. Cewek berhasil menunggu dan Rasi yang akan mendapatkan blue buff di situ. Secara beramai-ramai sepertinya mereka langsung coba ngebers ya. Jadi mereka mungkin kayak gambling aja itu siapa yang dapat ya, mau siapapun yang dapat. Yang penting jangan musuhnya yang dapat menurut gua. Cewek akan satu-satu di sini bener-bener farming semua yang bisa dia dapetin, lewatin. Kajanya jalan bareng sama Digi. Tamusnya akan menjadi offlane. Groknya juga akan bermain sendiri. Dan ternyata yang di offlane itu Grok bukan seorang Kaja ya guys ya. Tadi gue pikir tuh Drian bakal main Kaja, tapi sepertinya Rasi yang akan bermain Kaja. Kita lihat di sini Rinasmi harus sendirian akan mencoba dihajar sama seorang cewek. Flame shot daripada seorang Kaja di sini akan membantu untuk memberikan efek slow, dan tentunya di sini cewek akan mendapatkan kill pertamanya guys. Level 4 daripada seorang cewek akan mendapatkan juga di situ gold buff, dan di sini kita lihat Kaja bakal langsung clearing minion di tengah supaya di sini apa ya? Emang kayak Bruno juga nggak mungkin dia bisa bolak-balik secepat itu ke lini atas, ke lini tengah, ke lini atas, ke lini tengah, itu nggak mungkin ya secepat itu. Dan jadi kalau emang ada waktu, dia berikan XP-nya ke Kaja supaya Kajanya bisa level 4 juga dengan cepat. Dan kita lihat di sini sudah mulai rotasi lagi. Kaja di sini sudah mulai mengamankan level 3, flame shot udah muter, jadi siap untuk ganking kemana lagi menurut gua. Rasi langsung di flame shot, kita lihat akan dicicil sama seorang Fredo. Sementara kita lihat flame shot dari Digi juga akan mencicil, flame shot daripada Rasi juga akan mencicil. Udah kayak apa ya? Main tembak-tembakan gitu dari jauh guys. Ini mereka saling cicil-cicil supaya pada saat team fight tuh kayak musuhnya paling nggak tuh udah setengah gitu. Jadi kayak enak gua ngehajar ya. Drian akan menghadapi seorang Rinasmi di sini. Masih nggak mau ngelepasin skill satunya. Kita lihat cewek dengan 2 buff. Di sini tentunya Fredo bakal diserang sama bintang-bintang di sini. Rasi menunggu, nah mati nih. Sret. Ya, karena di sini Rasi emang nggak punya flicker, jadi emang Kajanya harus bermain kayak gitu guys ya. Kajanya harus main hide on bush, tiba-tiba ditarik, itu kayak yang paling efektif yang harus dimainkan sama Onyx. Karena di sini Kajanya menggunakan flame shot. Dia benar-benar harus menggunakan momentumnya dengan sangat baik sih menurut gua. Kita lihat di sini lagi-lagi Rasi yang akan mendapatkan di sini untuk blue buff-nya. Dan kita lihat cewek dan anti-match akan langsung mencoba menghancurkan turret satu persatu di arah bawah. Sementara kita lihat Drian akan mencoba untuk menahan di lini bagian atas. Ya, karena Grok ini kuat guys dia guys ya. Mau lawan rame-rame juga kuat. Akan di stun, kita lihat Genflix mencoba untuk mendapatkan turtle, tapi kita lihat masih menunggu guys ya. Clay yang akan menggunakan Cecilion di sini. Dan kita lihat di sini belum kelihatan adanya kayak kegegean combo Cecilion dan juga Carmilla di sini yang kita lihat daripada Genflix. Kalau nggak salah kan dia bisa kayak nge-spawnin Carmilla depan dia kan ya, langsung hop gitu. Tapi kayak Cecilion itu sih kalau dari apa yang gua sempat mainin kemarin ya, dia kayaknya tuh hero-hero yang agak sedikit late, karena dia tuh kalau misalkan awal-awal tuh mananya cepet banget buat habis. Kita lihat Fredo masih menunggu. Psycho di sini juga akan nemenin seorang cewek supaya nggak bisa diapa-apain. Kena flame shot, ingin lari tapi dia mungkin mengetahui keberadaan di situ seorang Psycho untuk mengamankan seorang Bruno. Makanya di situ Genflix juga nggak berani buat ngegas langsung guys. Kita lihat di sini satu persatu. Onyx di sini emang kalau dari sisi rotasi emang lebih kuat ya, karena di sini mereka hero-nya tanpa buff juga kuat. Dan mereka punya satu Bruno yang damage-nya besar, dan yang lainnya itu cover tambahan damage juga. Ya, yang hero dari sananya udah sakit, Kaja segala macem. Dan kita lihat di sini bakal di-clear sama seorang Rasi dan Psycho. Di sini kalau mereka berdua mereka nggak dapat XP loh. Mereka itu gunain ini gak sih? Mask gak sih? Kayaknya Kajanya nggak pakai mask nih. Atau mungkin Diginya nggak pakai mask. Kita lihat cewek akan mendapatkan satu turret lagi di bawah anti-match. Sepertinya harus melawan seorang Awat di situ. Walaupun udah menggunakan Vengeance, walaupun kayak Bruno-nya udah keras banget, Bruno lagi. Tamusnya udah keras banget, tapi tetap aja damage dari 3 orang emang nggak bakal bisa terbendung. Clay mencoba untuk menggunakan ultinya, gimana caranya buat clearing secepat mungkin. Rinasmi akan diseret, ditarik keluar, dan disitu kita lihat Clay masih bisa bertahan, dan Jack Lee dan Fredo mencoba mendapatkan turret di tengah. Ini Valir, Camilla, Cecilion, ya, hanya Awat aja guys yang di sini yang bakal ini guys, yang bakal menjadi damage fisikalnya guys. Kita lihat di sini kali ini Cecilion akan mendapatkan blue buff.
Di sini Cecilion menurut gue salah satu hero yang susah banget buat blue buff guys ya, karena emang serangannya sung gitu. Kalau misalkan kalian pencet terus, dia mananya habis, jadi kayak serba salah. Dan kita lihat di sini turret belum ada satupun yang hancur dari sisi Onyx sendiri ya. Cewek masih bermain dengan Bruno-nya cukup meyakinkan di sini. Drian bakal TB-in di depan. Rasi di situ kita lihat juga bakal cover. Psycho sementara udah panen bintang di situ, jaga-jaga kalau sampai di dive in jadi semuanya kena bintang-bintang daripada seorang Psycho. Jack Lee bakal terkena bintang. Kita lihat Drian di other side ya juga bakal motong creep ya, supaya creep yang di bagian bawah juga masuk bakal secara lebih cepat di sini kalau bisa dibilang. Tabrakin semua bintang-bintang ya guys ya. Cewek di sini bakal balik sementara untuk muter ke arah belakang. Ya, dia pengen ngambilin buff-nya dulu. Mungkin siap untuk team fight. Karena di sini Turtle sudah mulai menunjukkan di 5 detik lagi, dan sepertinya Bruno bilang kayak gue mau ini dulu deh. Kayaknya gue mau nge-turtle dulu deh ya. Biar kita aman, kita jangan blunder lagi kayak game yang pertama. Dan di sini kita lihat berhasil menzoning ya. Kalau kita bisa lihat di sini walaupun kayak Bruno-nya lagi nge-turtle, tapi Genfix juga nggak tahu, dan mereka mencoba untuk ngedealing anti-mage. Di sini masih bisa mengeluarkan Inferno, apakah akan diamankan? Masih bisa kabur di situ ya tanpa bantuan daripada seorang Digi. Sebenarnya kalau misalkan sampai tadi dibutuhkan, mungkin aja Digi menggunakan ulti, tapi sepertinya nggak dibutuhkan, jadi mereka bisa langsung cicil-cicil aja. Drian di situ harus mundur, Onyx cewek juga mundur. Dan nanti benar-benar kuat ya komposisi daripada Onyx, nggak bisa digangguin terus di sini. Genflix kelihatan dengan Cecilion dan Camillanya masih agak sedikit sulit, mungkin itu alasan tadi juga belum dimainin sama sekali Cecilion. Kita lihat langsung ulti ke arah belakang. Di situ kita lihat ada ulti juga dari Psycho untuk melindungi teman-temannya, dan kita lihat di sini turret Sagi satu persatu akan dihancurkan. Nih cewek benar-benar udah sakit banget ya. Begitu dia tendang, itu mungkin hero-hero kayak Camilla, hero-hero kayak Valir itu mungkin damage-nya langsung kayak boom setengah. Ya, kaya banget sini level 13 di menit ke-7. Bayangin aja. Turret dapat lagi. Ini udah botak lagi nih guys ya. Jangan sampai kalah lagi ya. Tadi di menit ke-7 hampir end loh guys ya. Ini udah menit 7, udah botak semua. Ya, ini seperti kejadian di match 1, tapi permasalahannya apakah kali ini tuh bisa di end atau enggak gitu sama Onyx ya. Kalau misalkan mereka sampai nggak bisa end juga, terus ke comeback lagi, ini sih super sedih sih ya. Fredo di sini akan mengamankan Glowing One. Ya, bakal tambah sakit serangannya, tapi kita lihat di sini cewek terlalu sakit, Bos. 8.000 di sini duitnya, 2 kali lipat daripada seorang Awat yang baru mengamankan satu Endless Battle. Dia udah ngamanin Berserker Fury, udah ngamanin Raptor Macet juga, terus udah jadi pedang juga yang harganya berapa? 700 ya? Apa 800 tuh, guys. Dan Tamus daripada seorang anti-mage juga udah bikin Apocalypse Swing, udah bikin Bloodlust X, dan Diginya di sini berfokus pada Holy Crystal dan sepertinya Lightning Tarantula. Holy Crystal lagi dibikin di situ supaya mungkin di sini bintang-bintangnya tambah keras, karena kalau kalian lihat perhatiin dari tadi si Psycho ini selalu kayak tanam-tanam bintang-bintang itu deket si Bruno guys. Jadi pada saat Bruno yang dikejar gimana caranya, itu bintang-bintang damage-nya bakal masuk semua ke arah secara bersamaan. Masih menunggu di sini, kita lihat akan ada turtle, tapi mereka lebih memilih untuk menuju ke arah tengah. Di situ flame shot digunakan, sepertinya Rasi ingin mengincar ke arah seorang Valir, tapi sayang banget di situ bukan flicker yang dimiliki. Ya, jadi nggak bisa dapetin siapa-siapa dengan gampang. Gila itu, Uranus ditembak sekali, darahnya tinggal segitu ya. Kita lihat ditarik Cecilionnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita lihat apakah bakal di end 2 hit di situ daripada Bruno, langsung modar, langsung ke arah turret, dan game kali ini harus bisa dimenangkan sama Onyx Esports cewek dengan hyper carry-nya Bruno di situ. Kali ini mengeksekusi dengan sangat baik dan harus dimenangkan sama Onyx. Skor 1 sama dan memaksa untuk dimainkannya game ketiga. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Cecilion sama Camilla gimana guys menurut kalian? Apa yang harus dilakukan supaya Cecilion sama Camilla itu bisa digunakan di MPL? Menurut kalian komen di bawah. Jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian juga. Dan gue Bas Clement, see you di match yang ketiga.